Nama saya William Lucas Santoso, kelas 12 IPA 3, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Andre Angelika dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 4. Nami kula Lisha Claresta saking kelas MIPA 3 nomor absen 3. Nami kula Ivana Hilal Darmawan saking kelas 12 MIPA 3 nomor 17. Ya Gusti, matur nuwun inggil kaindahan enjing. Mugi-mugi kita angsal meringaken ingkang apik lan gada bagi sedaya. Syukur datengmu ya Gusti. Amin. Tembang kinanti. Tembang kinanti salah satune tembang macapat kang isine tembangipun nggambarake tentang pembentukan jati diri utawa kemantepan awak dhewe. Tembang kinanti asale saka tembung kinanti kang duweni arti tuntun yang duwe maksud wong manungsa iku saling ngebutuhake makane manungsa disebut makhluk sosial. Dalam bahasa Indonesia, tembang kinanti bisa dimaknai sebagai tembang yang berisi cara memperkuat jati diri. Tembang kinanti duweni patokan, yaiku siji guru gatra, duweni 6 larik. Guru gatra yaiku cacahing gatra saben sagatra atau jumlah baris dalam satu bait. Loro guru lagu, u i a i yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra atau suara vokal terakhir dalam satu baris. Guru wilangan, wolu 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 yaiku cacahing wanda saben sagatra atau jumlah suku kata dalam satu baris. Doa sing kula haturake mau salah sijine kinanti. Menggiring bola atau dribbling adalah suatu upaya mendorong bola secara terputus-putus dengan posisi bola tidak jauh berasal kaki kita sambil berlari buat mencapai tujuan yang diinginkan dalam permainan sepak bola. Tujuan menggiring bola antara lain adalah untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Teknik dasar dribbling dibagi beberapa bentuk. Ada dribbling menggunakan kaki bagian luar, dribbling menggunakan kaki bagian dalam, dan dribbling menggunakan kaki bagian punggung kaki. Pada buku Dasar-Dasar Sepak Bola Mielke, mengungkapkan bahwa macam-macam dribbling yaitu dribbling dengan memakai sisi kaki bagian dalam, dribbling dengan sisi kaki bagian luar, dan dribbling memakai kura-kura kaki. Langkah-langkah dalam menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang pertama, berdiri dengan pandangan ke arah depan sebagai sikap awalan. Yang kedua, kedua tangan agak membuka supaya menciptakan jarak tangan dengan tubuh. Kemudian yang ketiga, dorong atau giring bola menggunakan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi badan sedikit condong ke depan dan kaki sedikit terangkat dari tanah. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tumpukan berat badan pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Cara menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Langkah yang pertama, pandangan fokus terhadap pergerakan bola. Yang kedua, satu kaki di depan dekat dengan bola. Langkah yang ketiga, satu kaki berada di belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Langkah yang keempat, satu kaki yang digunakan untuk menendang bola sedikit diangkat dengan pergelangan kaki diluruskan. Yang kelima, tendanglah bola dengan menggunakan punggung kaki. Langkah yang keenam, tendanglah bola secara perlahan dan terputus pada setiap langkahnya. Dan langkah yang terakhir adalah jaga jarak bola agar tetap dalam penguasaan kita.
Manajemen pergelaran tari. Manajemen pergelaran tari adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah pergelaran yang terhubung dengan pelaksanaan pementasan, mulai dari materi pementasan sampai pada artistik di atas panggung. Secara garis besar, fungsi manajemen pergelaran tari adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah menetapkan sasaran atau target pergelaran. Dilanjutkan dengan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian atau pengelolaan. Pengorganisasian merupakan serangkaian proses meliputi pembagian tim yang diperlukan, serta menyusun mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan setiap departemen. 3. Pengendalian, yaitu pengambilan tindakan atau koreksi jika realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jika terjadi hal-hal di luar perkiraan yang tidak sesuai dengan rencana, tim yang bertanggung jawab harus segera melakukan koordinasi dengan melaksanakan rencana lain untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kedua, ada perencanaan anggaran dan pencarian dana. 1. Perencanaan anggaran itu meliputi sewa tempat pentas, stage manager dan kru panggung, konsumsi, kostum dan rias, dokumentasi, publikasi, biaya P3K, penyediaan genset, dan biaya cadangan. Yang kedua, itu ada perencanaan pendapatan berupa iuran, dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara atau panitia dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada penggalangan dana, dapat dilakukan ke tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap seni, contohnya pelaku seni dan pemerhati seni. Yang ketiga, sponsor. Jika dana yang terkumpul dari iuran kurang mencukupi, penyelenggara atau panitia dapat membuat proposal untuk meminta dukungan dana ke beberapa perusahaan sebagai bentuk kerjasama. Terakhir, ada kepanitiaan pergelaran tari. Secara garis besar, kepanitiaan pergelaran tari dapat dibuat seperti berikut. 1. Pimpinan produksi. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni yang dipergelarkan. Kedua, ada sekretaris. Ketiga, ada bendahara. Keempat, ada humas. Kelima, divisi dan pimpinan berserta kru. 1. Pimpinan artistik. Orang yang bertanggung jawab atas artistik karya, performa penyajian, hingga tata urut pementasan. Beserta kru, yaitu yang pertama ada penanggung jawab, mengkoordinasi semua bagian dari dalam tim artistik dengan penyelenggara. Kedua, pimpinan produksi, pimpinan yang mengelola produksi seni dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ketiga, sutradara, memilih penari dan melatihnya hingga siap untuk tampil dalam pergelaran. Keempat, penata tari, membuat dan melatih koreografi serta berkoordinasi dengan sutradara. Kelima, penata musik, menyiapkan musik pengiring. Keenam, penata rias dan busana, mengatur tata rias dan menyiapkan busana yang akan dikenakan pada pergelaran. Ketujuh, penata lampu atau lighting man, yaitu merancang pencahayaan sesuai dengan keinginan sutradara. Ke-8, ada penata suara atau soundman. Ke-9, penata artistik, yaitu merancang setting panggung untuk keperluan adegan-adegan yang akan terjadi. Ke-10, sekretariat, bertanggung jawab atas semua hal yang terkait dengan surat menyurat dan tanggung jawab penggunaan dana. Ke-11, stage manager dan kru panggung, yaitu bertugas mengatur berdasarkan arahan pimpinan artistik, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan mulai dari alat musik, setting, pencahayaan, serta musik. Yang B itu ada rumah tanggaan berserta kru. Yang pertama ada konsumsi, kedua kebersihan, ketiga keamanan. Computational thinking adalah kemampuan untuk menganalisis masalah kompleks, memahami masalah, dan menguraikan masalah tersebut menjadi segmen yang lebih kecil serta mengembangkan solusi yang tepat. Kami akan memberikan salah satu contoh soal computational thinking untuk dijawab. Di suatu pulau misterius, terdapat dua macam orang, yaitu prajurit yang selalu berkata jujur dan pencuri yang selalu berkata bohong. Suatu hari, Anda bertemu tiga orang yang berkata seperti berikut. A berkata, hanya satu di antara kami yang merupakan prajurit. B berkata, setidaknya satu dari antara kita adalah prajurit. C berkata, A bukanlah prajurit. Siapakah di antara mereka yang merupakan prajurit? Kemungkinan pertama, kita misalkan pernyataan A benar, maka seharusnya dari pernyataan A ini kita dapatkan bahwa A adalah satu-satunya prajurit. Selanjutnya, kita lihat pernyataan B juga bisa kita katakan benar karena mendukung pernyataan A. Namun jika dibandingkan, kedua pernyataan ini berkontradiksi karena A mengatakan hanya satu dari ketiga orang yang merupakan prajurit, sedangkan B mengatakan setidaknya satu dari ketiga orang ini adalah prajurit. Sehingga kita simpulkan bahwa A adalah pencuri yang mengatakan kebohongan. Kemungkinan kedua, kita misalkan pernyataan B benar. Berarti dari pernyataan B ini kita mengetahui bahwa bisa ada lebih dari satu prajurit. Selanjutnya kita lihat pernyataan C. Karena pada kemungkinan pertama A adalah seorang pencuri, maka dapat kita simpulkan C juga adalah seorang prajurit karena ia mengatakan kebenaran bahwa A bukanlah prajurit, melainkan seorang pencuri yang berbohong. Sehingga dari ketiga orang tersebut, hanya B dan C saja yang merupakan prajurit.